Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke halaman 8, masih mengenai materi bagian B, nilai polinomial. Nilai polinomial ini terbagi atas dua. Yang pertama, menentukan nilai polinomial dengan cara substitusi. Yang kedua, menentukan nilai polinomial dengan cara skema Horner. Nah, di sini dijelaskan suatu polinomial dapat dipandang sebagai fungsi fx seperti berikut. Fx sama dengan n, x pangkat n ditambah n dikurang 1, xn n dikurang 1 ditambah an dikurang 2x, n dikurang 2 ditambah dan seterusnya ditambah a2x pangkat kuadrat a2x kuadrat ditambah a1x ditambah an. Di sini nilai polinomial fx untuk x-nya sama dengan k sama dengan nilai fx untuk x sama dengan k, yaitu fk. Nilai fk dapat ditentukan dengan cara mensubstitusi nilai x sama dengan k seperti berikut. Fx sama dengan n, k pangkat n ditambah a, n dikurang 1, k n dikurang 1, pangkat n dikurang 1 ditambah n dikurang 2, k pangkat n dikurang 2. Misalkan nilai polinomial ht untuk t sama dengan 1 atau h t-nya sama dengan 1 dapat ditentukan dengan cara substitusi seperti berikut. HT sama dengan, contoh soalnya HT sama dengan minus 3T kuadrat ditambah 5T ditambah 2. Untuk T-nya diganti dengan nilai 1. Maka setiap T ini akan diganti dengan nilai 1. Minus 3 dikali T-nya ganti 1 kuadrat ditambah 5T dikali T-nya diganti dengan 1 ditambah positif 2. Nah, minus 3 dikali 1 kuadrat atau 1 kali 1 nilainya sama dengan 1 tambah 5 dikali 1 ditambah 2. Minus 3 dikali 1 minus 3. Positif 5 dikali 1 positif 5 ditambah 2 ditambah 2. Minus 3 ditambah 5 itu adalah 2. 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Atau 7 dikurang 3 sama dengan 4. Jadi nilai polinomial HT untuk T-nya sama dengan 1 itu bernilai sama dengan 4. Nah, serasa untuk substitusi atau mengganti nilai T itu tidak ada masalah. Sekarang nomor 2, menentukan nilai polinomial dengan cara skema Horner. Yang dimaksud skema Horner adalah skema seperti yang di bawah. Ini adalah skema Horner. Misalkan fx-nya sama dengan ax pangkat 3. Ini berbentuk huruf, bisa nanti angka 2, bisa 3, ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d. Maka fk-nya itu sama dengan AK pangkat 3 ditambah BK pangkat 2 ditambah CK ditambah dengan D. AK pangkat 3 ditambah BK kuadrat ditambah CK ditambah D itu sama dengan AK kuadrat ditambah BK ditambah C dikali K ditambah D. Nah, sekarang berdasarkan bentuk terakhir ini kita dapat menentukan nilai polinomial secara bertahap sebagai berikut. Untuk cara menghasilkan nanti, nah ini ada caranya. Yang pertama, kalikan A dengan K, lalu jumlahkan dengan B sehingga didapat AK ditambah B. Yang kedua, kalikan AK ditambah B dengan K, lalu jumlahkan dengan C sehingga didapatkan AK ditambah B dikali K ditambah C atau sama dengan AK kuadrat ditambah BK ditambah C. Nanti maksudnya bagaimana? Contoh misalnya nilai A.
Untuk mendapatkan nilai A ini dari B, C, dan D dari mana? Ini dari soal. A, B, B, C, C, D, D. Untuk mendapatkan nilai AK ini, maka dari A dikali K. Ini AK. Untuk AK ditambah B ini jumlahnya dari AK ditambah B nilainya. Untuk mendapatkan nilai yang di sini, dari ini dikali dengan K. Dapat nilai sini. Untuk mendapatkan nilai ini, dari sini tambah dengan ini. Dapatnya nilainya. Mendapatkan nilai dari sini, dari ini ditambah dengan K. Dari ini dikali dengan K, ini dikali K, ini dikali K. Untuk mendapatkan nilai ini berarti yang ini dikali dengan D. Yang ini ditambah dengan D. Untuk lebih jelasnya lihat contoh di bawah. Tanda panah berarti kalikan dengan K. Contoh misalnya nilai polinomial HT-nya itu sama dengan minus 3T kuadrat ditambah 5T ditambah 2. Untuk T-nya nanti itu bernilai 1. Untuk T-nya bernilai 1 ditentukan dengan cara skema Horner seperti berikut. Untuk T-nya sama dengan 1. Untuk mendapatkan nilai 3 ini, minus 3 nya dari mana? Dari minus 3, positif 5, dan positif 2. Ini dinamakan suku tetap. Dari mana dapatkan minus 3? Tadi sudah dijelaskan. Untuk mendapatkan AK ini berarti A dikali K atau K dikali A. Berarti 1 dikali minus 3 minus 3. 5 dikurang 3 2. 1 dikali 2 2. 2 ditambah 2 4. Nah, diperoleh nilai H untuk T-nya diganti 1 itu sama dengan 4. Jadi ketinggian bola ketika 1 detik setelah dilempar adalah 4 meter. Nah, untuk baik bentuk Hornernya nilainya 4. Baik untuk substitusinya juga bernilai 4. Jadi untuk satu soal untuk cara yang berbeda itu masing-masing memperoleh nilai 4. Oke, demikianlah untuk penjelasan singkat. Untuk PR di rumah, lihat halaman selanjutnya, halaman 10, pemantapan. Anda kerja nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 mengisi titik-titik yang ada dengan soal dari fx berarti fx, gx berarti gx. Kalau x-nya diganti 2 berarti semua x diganti dengan nilai 2. Sama dengan yang di bawahnya dengan soal yang berbeda. Ini fx, ini gx. Jadi nanti ini berpatokan kalau nilai F2-nya tidak 11, F2 bukan 11 jawabannya, maka jawaban kalian salah. Begitu pula nanti G2-nya kalau bukan bernilai 2, maka nilainya akan salah juga. Ya, harus dari atas ini harus teratur atau harus mengikuti dari 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5. Demikianlah untuk tugasnya nanti dikumpul di classroom pada hari Rabu depan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.